Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anamet yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini merupakan video terakhir pembahasan statistika LKPD bagian keempat. Khususnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ini berarti bagian terakhir ya untuk di semester pertama. Nah, apa yang dibahas di bagian keempat ini? Di bagian keempat ini adalah ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data meliputi rentang data atau range jangkauan. Ini sudah dipelajari ketika di bagian pertama. Kemudian ada rentang kuartil. Rentang kuartil di sini berarti dari Q3 dikurangi dengan Q1, berarti ukuran letak data ya. Kemudian yang akan kita fokuskan adalah ragam atau biasa disebut varians, dan juga simpangan baku atau standar deviasi. Jadi yang kita bahas dua bentuk ini karena bentuk yang lain dianggap sudah mewakili daripada pada bagian-bagian pertama maupun di bagian kedua dan ketiga. Oke, langsung saja kita lihat rentang data. Ukuran penyebaran data atau rentang kuartil di sini disebut juga yang pertama range ya, atau rentang data. Biasa disebut sudah jangkauan. Ini sudah kita bahas pada bagian pertama mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi juga histogram, di mana merupakan selisih antara data dengan nilai terbesar atau biasa disebut Xmax yang kita ini dengan data terkecil, berarti Xmin. Itu ya. Penggunanya ada pada bagian 1 sudah dijelaskan, yaitu dalam hal pembuatan TDF. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang antar kuartil atau disebut juga nama lainnya hamparan. Biasanya huruf H gitu. Jangkauan antar kuartil dinyatakan huruf H sudah ya. Merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil ketiga. Berarti Q3 dikurang Q1. Berarti nilai hamparan sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Atau ini pun sudah dibahas di letak data, yaitu pada video bagian ketiga. Nah, bagaimana cara menentukan nilai Q ya dalam hal ini kuartil. Nah, kemudian yang kita akan bahas adalah varians dengan simpangan baku, di mana varians ini seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data. Nah, dari sampel, jadi seberapa dekat titik data individu dengan means. Jadi nanti pembahasannya dengan means atau rata-rata. Nah, kalau simpangan baku, nah digunakan untuk menjelaskan kehomogenitasan atau kesamaan pada sebuah kelompok. Jadi digunakan untuk mengatur beberapa sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Nah, karena ini kan adik-adik sudah belajar ketika SMP ya, apa itu sampel data, apa itu populasi, bagaimana cara mengambil. Dan ini akan dipakai terus saat kalian kuliah, khususnya saat penyusunan skripsi ataupun tesis. Oke, kita lanjut saja pembahasan kita, yaitu kita masuk ke ranah soal, di mana tentukan nilai ragam dan simpangan baku dalam TDF. Nah, jadi TDF ini terdiri dari kelas dan dengan frekuensinya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, di mana frekuensinya 7, 10, 15, 12, dan 6. Diperhatikan langkah yang pertama, jadi ada cara 1, ada cara 2. Berarti kalau kita tulis ini cara 1, berarti yang ini adalah cara kedua. Nah, cara 1 yaitu kita menentukan means. Berarti kalau cara 1 kita menggunakan means. Means atau X bar atau rata-rata atau rataannya. Jadi langkah yang pertama, kayak misalkan kita punya TDF-nya, yang kita menentukan nilai tengahnya. Nah, untuk mencari means kan ada beberapa cara. Jadi kalau untuk dari means kan ada cara XI, ada cara DI, kemudian ada cara CI, di mana DI dengan CI kita harus punya namanya rata-rata sementara. Ini sudah dibahas di video kedua.
ya, khususnya di part pertama. Kemudian kita menggunakan cara XY ya di sini. Berarti ini sepenuhnya full menggunakan alat bantu hitung. Nah, kalau tidak menggunakan bantu hitung agak repot ini dalam hal penulisan, terus perhitungan bukan penulisan. Kita mulai coba yang pertama. XY nilai tengah yaitu didapat sembari mengingat 54,5 didapat dengan cara 50 ditambah 59 kemudian dibagi 2. Berarti 50 ditambah 59 hasilnya dibagi 2. Ini adalah 109 dibagi 2. Ya, dapatnya 54,5. Berarti 54,5. Nah, kemudian kalau nilai C-nya didapat 60 dikurang 50. 60 dikurang 50 itu dapatnya 10 ya. Nah, ini bisa nilai C. Berarti tinggal nambahin 10 saja, 64,5. Kemudian nambahin 10, 74,5. Kemudian 84,5. Kemudian 94,5. Kita sudah dapat. Untuk jumlah ini kalau ditambahin 17 tambah ini dapatnya 50 ya. Nah, ini sudah tersedia. Kemudian untuk FI dikali dengan XI berarti 7 dikali 54,5 dapat 381,5. Nah, kita ganti warna buat berbeda. Oke, hijau. Oh, jangan warna hijau ya. Sekarang biru lagi. Ini mengalihkan berarti 10 dikali 64,5 berarti 645. Kemudian 15 dikali 74,5 itu berapa nih? 117,5 ya. Kemudian 12 dikali 84,5 itu 1014 positif ya. Bulat. 6 dikali 94,5 ini juga bulat. 567. Oke, ini kalau dijumlahkan ini komanya hilang 0, 5, kemudian 2, kemudian 7, 1, 2, 3 ya, 3725. Sehingga kita bisa menghitung nilainya 3725 dibagi 50. Ini nanti hasilnya adalah kalau 35 dapatnya 74,5. Oke, 74,5 kita punya rata-ratanya X barnya adalah 74,5. Nah, kemudian 74,5 ini kita lihat dari XI dikurangin dengan X bar. Kita cari selisihnya. Berarti 54,5 dikurang 74,5 minus 20. Nah, ini juga bisa dicari dengan cara menambahkan nilai C. Berarti min 10, kemudian 0, tambah 10, kemudian tambah lagi 10. Nah, gitu ya. Sama saja 94,5 dikurang 74,5 20. Oke, sudah dapat. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Dikuadratkan, min 20 dikuadratkan pasti positif kalau bilangan kuadrat. Berarti ini 100, ini 0, ini 100, ini 400 ya. Oke. Nah, kalau sudah baru kita mengalihkan FI dengan hasil yang tadi. FI nya itu adalah 7 dikali dengan 400. 7 kali 4 28, 2800. Berarti 10 dikali 100 berarti 1000 ya. Kemudian ini dikali 0 ya 0. Ini 1200. Ini 6 dikali dengan 4 24 berarti 2400. Ini kalau dijumlah gampang ya. 2800 dengan 1200 itu 4000, 5000, 6000, 7000, 7400. Oke. Ini masih gampang menghitungnya. Sehingga kita bisa dapat hasilnya adalah 7400 dibagi 50. Nah, ini kita bisa coret nih. Kalau menggunakan kalkulator ya cepat ya pastinya. Oke. Tapi kan ini kita tidak menggunakan kalkulator.
Nah ini nanti adik-adik menggunakan kalkulator silahkan untuk buktikan. 74 bagi 5 kalau kita kali 2 dapatnya 148 ya, berarti 148 ya, kali 2 10 coret 148. Berarti kita dapat nilai variannya adalah 148. Nah untuk mencari simpangan baku ya kita cari varian, kemudian hasilnya di akar saja, berarti akar dari 148. Nah ini berapa tuh? Akar dari 148, tinggal dihitung saja nih. Kalau 144 itu 12 ya kan? Kalau 144 12 berarti 148 itu sekitar dibulatkan itu 12,165 ya pembulatan. Nah biasanya anak-anak kan mintanya dibulatkan sampai dengan 2 digit, berarti 12, nah, ini sudah memenuhi syarat belum? Sudah. Berarti kalau sudah berarti nambah 16 jadi 17. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan cara yang kedua. Berikutnya kita menggunakan cara yang kedua. Kita ganti warnanya, jangan, kalau hijau nggak kelihatan ini. Nah ini merah, hitam juga belum. Nah ini juga sama, ini kan sudah, ini sama ya menghitungnya 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Kemudian mencari perkaliannya juga sama, ini tinggal saya salin 645 1117,5 1014. Ini sambil saya hitung ulang nih ya, 567. Kemudian ini di sini jadi 3725. Ini benar. Ini 50. Oke. Nah, kalau untuk cara yang kedua, maka ini dikuadratkan. Nah, berarti kayak 54,5 itu kalau dikuadratkan 2970,25. Berarti belakangnya 25 semua nih komanya, koma 25. 64 nah, kali 65. Nah ini bisa nih, ini masih perkalian 5 masih gampang lah berarti 4160,25. jadi caranya nanti 64,5 dikali 64,5 atau di kalkulator 64,5 dipangkatkan 2 kan langsung ada ya. Kebetulan saya lagi tidak bawa kalkulator, jadi agak lama menghitungnya, agak manual. 74 berarti 74 kali 75 berarti 50,25. Kemudian 84 kali 571 40,25. Kemudian yang 94,5 kali 94,5 dikuadratkan ya, 9 itu 8930,25. Karena belakangnya 5 berarti 0,25 semua. Nah hasilnya nanti dikali dengan FI. Nah jadi kayak 7 dikali dengan 2970,25, dapatnya 20.791,75. Kita ganti lagi. Ini kemudian dikalikan 10 dikali ini berarti 4162,5 ya. Kan tinggal dikali 10. Kemudian kalau dikali 15 83 253,75 lagi. Kemudian ini 12 dikali dengan 7140,25. 12 7 5 3 ya 85 dong, 85 6 kan bulat 12 sama ini hasilnya habis 85
683 ya, 683 ya, betul. Kemudian yang terakhir 8930,25 dikali 6, 864853 500,581,5. Oke. Nah, ini kemudian nanti adik-adik jumlahkan nih dengan menggunakan kalkulator atau manual. 75, 5, 75, 100. Sudah 15 ini sama 2, berarti 5 ya. 5, kemudian 2, kemudian 1, 9, kemudian 4, 8, 2. Nah, ini dapatnya kita. Nah, kalau udah, berarti kan tadi kita menghitung menggunakan rata-rata. Kalau sekarang kita tidak menggunakan rata-rata langsung. Jadi rumusnya adalah sigma FIXI yang ini. Nah, ini yang kita dapatkan. Oke. Kita ke warna biru lagi, biru cerah. Nah, ini yang kita dapatkan ini. Nah, ini dapatnya nanti 2 FIXI yang ini 284912,5 nanti dibagi 50 dikurang sigma FIXI. Sigma FIXI kan 37,725 dibagi dengan 50. Sebenarnya ini kan sama aja rata-rata yang ini. Tapi kita nggak hitung rata-rata dengan cara mengurangi seperti ini, kita nggak ada. Jadi dua cara ya. Nah, adik-adik boleh menggunakan cara yang mana saja. Nah, kalau ini hitungnya agak lama, ini jadinya gimana nih? Dapatnya berapa ini? Ini kan kita harus menghitung 285 ini dibagi ini sama. Oke, agak gede nilainya ya. Saya coba ambil kalkulator. Gak apa-apa. Berarti ini bukan yang nggak bisa. Tapi kalau saya hitung 2849 12,5, kalau misalkan saya bagi 50, itu kan dapatnya berapa nih? Aduh, sinyal apa namanya? Ini saya geser dulu ke bawah pun hilang. Mana nih? Oh, masih yang tadi. Yuk kembali. Oke, ini dapatnya berapa? 5028 bagi 5, kemudian 6. Tuh, kalkulatornya jauh dari sini. Hitung manual lagi lah. 98,25 ya. Nah, dikurangin. Nah, kalau 3725 dibagi 50 gampang lah ini. Ya, kalau 3725 dibagi 50 berapa yo? Ini kan sama aja yang ini ya. 3725 bagi 50 berarti sama aja 774,5 dipangkatkan 2. Sehingga dapatnya berapa ini? Ini kita hitung dulu, 74,5 dikali dipangkatin 2, 74,5 tadi sudah ada 74,5 ya. Nah, ini 74,5 dikuadratkan 5550 nih. Berarti tinggal bisa ngurangin nih 56 ya. 5698,25 ini dikurangin, nak. Dikurangin yang ini nih. Ingat 74,5 nih, saya tadi udah hitung ya. Berarti 5550,25. 25-nya hilang. 25-nya hilang, tinggal berapa? 8 dikurangi ini 8 kurang 0 ya. Terus 9 kurang 5 4. Kemudian terakhir 6 ya. 6 dikurang 5 1. Berarti 148 ya. Nah, dapat 148. Nah, masih bisa dihitung lah. Berarti masih ada triknya. Nah, ini di sini nih nilainya yang ini, kuadratnya. Kebetulan ada. Jadi enak hitungnya. Kemudian kalau ditanya simpangan bakunya berapa? Simpangan baku kan hasil dari akar dari 148. Nah, akar 148 kan tadi sudah. Ini sama hasil ya, 148. Sama ya, ini sama.
Nah, akar 148 berarti kalau 144 kan 12. Nah, pembulatannya 17 tadi. Oke, sudah. Ini caranya. Jadi jangan lupa caranya seperti ini. Ada dua cara. Nah, makanya agak ribet ini yang bagian terakhir. Sebenarnya nggak ribet sih ya. Adik-adik bisa menentukan menggunakan means ataupun tidak menggunakan means. Jadi boleh cara yang mana saja. Nah, bagaimana kalau misalkan contohnya dari bentuk histogram? Kalau dari bentuk histogram, contohnya ini adalah histogram BBBA ya, di mana nilai ini adalah BB ya, bukan BB, TB. Oke, ini salah. Jadi ini adalah tepi bawah, yang ini adalah tepi atas. Nah, tapi buat batang berikutnya ini justru adalah TB dan ini adalah TA. Nah, begitu juga selanjutnya untuk batang berikutnya dia adalah TB, yang ini adalah TA dan seterusnya. Nah, kita kalau kayak begini berarti kan kita caranya mencari X-nya ya. Kalau frekuensinya kan udah ada nih, frekuensi ini FI. Berarti kita cari X-nya, nilai tengahnya didapat dengan cara ya TB ditambah dengan TA dibagi 2. Berarti 31,5 ditambah 41,5 dibagi 2. Sehingga ini dapat 31 tambah 41 aja 73 ya. 73 dibagi 2. 35 ditambah 1,5 36,5. Nah, kemudian kelihatan dari C-nya kan 41,5 dikurang 31,5 dapatnya 10 ya. Lompatannya 10. Nah, berarti kalau dari 36 ya berarti 46,5, 56,5, 66,5, 76,5, 86,5. Jadi adik-adik nggak perlu menghitung 81,5 ditambah 91,5 jadinya nanti berapa, dibagi 2 dapatnya 86,5. Sama saja. Kalau ini hanya menuliskan saja 1, kemudian 10, kemudian 11, kemudian 20, kemudian 6, kemudian 2. Kalau jumlahnya adalah kalau dihitung ini 11, 22, 42, 48, 50 ya. Berarti kita dapatnya 4. Nah, kemudian dikalikan FI dikali dengan isi 36,5 dikali 1 36,5. Kita ganti warna. Kemudian 46,5 dikali 10 465 ya, 465. 56,5. Nah, ini perkalian 11 ini gampang nih ya. Perkalian 11 dari belakang lah. 5 tambah 6 1 koma ya, 1 kemudian 6 tambah 5 10 11 tambah nyimpan 1 2 kemudian 6 2 1. Atau ada kalian 56,5 dikali dengan 11. 66,5 kali 20 66,5 aja dikali 2 133 ya. 133 kan 66 kali itu 132 tambah 133. Nah, tambahin 0 karena ada oke ya, karena ini menghilangkan 5 kali 2 aja ada 10, jadi masih ada sisa 0. 765 kali 6 bulat ini 459. Oke. Kemudian 186,5 dikali dengan 2 140 tambah 12 tambah 1 berarti 173. Nah, kemudian ini kalau dijumlahkan ini kan hasilnya kan sigma FX ya, berarti 30,85. Nah, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Yang ini seperti biasa 36,5 dikuadratkan berarti ini dikuadratkan ya, 36,5 dikuadratkan jadi 1332,25. Oke, kita mengalihkan lagi nih seperti tadi 46,5 ini masih kelipatan 5, masih gampang. Tadi 46,5 berarti didapat 2162,25
25. Belakangnya pasti 0,5. Ini juga sama, 56 kali 57 berarti 31,92,25. Hitung ya, 66. Nah, ini masih oke lah. 44,22,25. Kemudian 76,5 dikali 76,5, 5852,25. Ini sepertinya sudah ya. 7482,25. Ini sepertinya ingat tadi perkalian yang tadi ini. Kita lihat. Nah, ini. Tapi di sini 4-nya. Ini 6. Ya, caranya sama lah. Belakangnya kan 25. Ya, kemudian FP dikali dengan X kuadrat artinya 1 dikali ini. Ya, tetap tidak berubah. Nah, kalau yang ini berarti kita mengalihkan 10 FP kali ini 10 dikali 2162 berarti 21622,5 kali 10 ya. Kemudian ini dikali 11 dikali ini masih bisa ini. Kalau dikali 11 berarti 5 7,2 digit ya. 41135. Oke. Kemudian ini 22 kali ini bulat nih hasilnya. 854488 ya. Kemudian berikutnya 6 dikali dengan X kuadrat berarti 6,5, kemudian 3, kemudian 11, kemudian 5, kemudian 3. Oke, 3. Berikutnya kali 2. Nah, ini paling gampang kali ini, tinggal nambah-nambahin aja berarti dapat langsung 14.964,5. Nah, ini jangan lupa dijumlahkan. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya ini dijumlahin ya. 5,5,25,25 5555 15 yang bersatu 75. Berarti 5 ya. 5 kan? Oke. Kemudian ini 75 tambah 25 ini kan 1. Cuma 15 1. Oke, betul. Kemudian 2, kemudian 9, 5, 6, 9, 1. Jadi 196.592,5. Oke. Nah, ini kita tinggal hitung nih. Sigma FP kuadratnya adalah 19.6592,5 dibagi 50 dikurang 3085 dibagi 50 dipangkatkan 2. Oke, dihitung dapat ini dibagi ini, kita hitung berapa ini, agak susah. Ini masih bisa 919, 150, 196, 592 ya, 0,5. Kita lihat, kita bagi 50 ya, Nay. Kita bagi 50 jadinya 3931,85. Benar nggak sih? Bener ya. Jadi adik-adik tinggal dicoba aja ya. Siapa tahu salah perhitungan bapaknya. Lagi manual ngitungnya 3085 kalau dibagi 5 aja, dibagi 5 3000 dibagi 5 6. 85 bagi 5 17. Berarti 617 ya, 617. Itu kalau 50 berarti 61,7. Oke. 3931,85 dikurang itu dikuadratkan ya, 61,7
dikali 61,7, itu berarti 7 kali 7 9, 8,6083. Nah, ini pembulatannya ya. Kalau dikurang berarti dikurang 3. Ini mah gampang mengurangkannya. 3931 itu ya 5 dikurang 15 kurang pinjem 15 kurang 9 berarti 6. Kemudian 7 17 9, terus 4, kemudian ini kurangin 2, kemudian 124,96. Nah, ini dapat variansnya dapat. Kemudian kalau simpangan bakunya ya berarti cuma akar saja, akar dari 124,96. Tulisnya ini ya, ini kan sudah 2 digit di belakang koma, jadi udah nggak perlu lagi 2 digit lagi, jadi nggak usah di pembulatan. Berarti Pananda kan maunya 2 digit ya, jadi nanti tinggal dari akar 124,96. Oke, 124 lebih dekatnya ke 121 berarti 11,178 lah. Ambil yang paling terdekat ya. 2 digit di belakang koma berarti 11,17. Ini karena sudah memenuhi syarat 78 ya. Berarti 18. Berarti untuk simpangan baku nilainya adalah 11,18. Nah, memang agak memakan waktu untuk menghitung ini. Jadi kalau ketemu soal ini coba dihindari dulu. Nah, nanti kalau yang lainnya sudah yakin, nah adik-adik bisa untuk mengerjakannya. Tapi paling tidak adik-adik bisa memahami apa yang dimaksud dalam soal, yaitu apakah saya harus mencari ragam atau simpangan baku. Nah, untuk mengetahuinya ya paling gampang kita mencari ragam atau varians dulu. Kalau varian sudah dapat, simpangan baku hanya tinggal di akar saja. Gitu. Jadi boleh menggunakan cara yang ini, saya menggunakan cara yang kedua ya. Cara kedua yaitu tanpa mencari means atau mencari rata-rata. Nah, khawatirnya kalau mau mencari means dulu, nah nanti otomatis kita harus menemui nilai bentuk XI dikurangin X barnya. Jadi nilai tengah dikurangin rata-rata. Kemudian cari lagi. Kalau dihitung memang lebih mudah perhitungannya yang ini, cara pertama. Ketika dapat nilainya rata-ratanya yang tidak jauh berbeda, kayak 54,5 dengan 74,5 itu kan selisihnya hanya puluhan. Nah, jadi puluhannya bulat ini Pak. Khawatirnya, nah hasilnya tidak bulat, misalkan di sini dapatnya rata-ratanya 87. Nanti pembulatannya bukan pembulatan, nanti perkaliannya agak menyulitkan. Oke, demikian pembahasan kita di LKPD Statistika. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Nah, karena tadi perhitungannya secara manual, jadi adik-adik bisa sambil belajar menghitung menggunakannya kalkulator ataupun coba manual juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anang Med berbagi untuk menginspirasi.